Shalom, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak, Ibu, PKLU, GPIB Eklesia. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi walaupun melalui online atau daring untuk mengadakan ibadah pertemuan dari PKLU, GPIB Eklesia. Yang begitu lama kita tidak pernah bertemu, dan ini ibadah yang terakhir pada bulan November tahun 2020. Mari kita mulai dalam ibadah kita ini. Adalah baik datang menghadap Allah seraya menghitung berkat, memuliakan namanya sebab berlimpah kebaikan yang telah Tuhan beri bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan bersujud sembah kepadanya sebab Dialah Allah yang berkuasa. Oma opa, kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh sebelum kita mulai. Saya undang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu untuk dalam menghadap Tuhan, ada lagu Bernyanyilah Orang Percaya. Oma, opa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk siang hari ini, di mana kami PKLU dari GPIB Eklesia boleh bersama-sama lagi beribadah menghadap Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berikan kami kesehatan bagi kami sehingga kami boleh ada lagi sampai saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta yang akan menjadi berkat pada siang hari ini bagi kami. Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta Hendrik Tiwow yang boleh menjadi berkat buat kami. Pakai dia secara luar biasa sehingga firman yang keluar dari bibir mulutnya itu menjadi berkat bagi PKLU GPIB Eklesia. Terima kasih Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, dan inilah doa kami Tuhan yang berkenan kiranya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam puji-pujian sukacita secara berbalasan. Bersorak-soraklah orang benar di dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersama-sama, terpujilah Tuhan Allah Bapa kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan haleluya, puji Tuhan.
Kita angkat lagi satu pujian karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam rangka ibadah persekutuan kaum lanjut usia eklesia yang merupakan kegiatan rutin terakhir pada tahun 2020 ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kita siapkan bersama dari perjanjian baru, yaitu surat Rasul Petrus yang kedua, 2 Petrus pada pasalnya yang ketiga, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Petrus 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik dan agung, saatnya kami akan disapa oleh firman-Mu. Kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk mendengar, menyambut sabda-Mu itu dengan penuh syukur dan sukacita. Karena itu layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Jauhkan kami dari hati dan pikiran yang mengembara. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mohon. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian, oma opa, bapak ibu, kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab sesuai nas kita pada saat ini, 2 Petrus 3 pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Tetapi
Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kesehariannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan Kaum Lanjut Usia Eklesia Jakarta. Renungan kita berdasarkan firman Tuhan tadi diberikan judul Nikmati Hidup Sekarang maupun yang akan datang. Tentu oma opa dalam persekutuan kaum lanjut usia, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena oma opa secara kronologis atau secara waktui, dari waktu ke waktu, oma opa dalam usia sebenarnya sudah berada di masa depan. Secara usia, secara kronologis, sekali lagi oma opa sudah berada di masa depan. Nah, firman Tuhan saat ini juga bicara soal masa depan. Tapi masa depan di dalam Tuhan. Masa depan yang Tuhan akan lakukan. Ada istilah dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama dikatakan eskaton. Eskaton itu hari-hari yang akan datang. Atau dalam bahasa Yunani disebut parusia. Parusia itu artinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, ini digambarkan bicara tentang masa depan dalam hidup yang kekal adalah langit baru dan bumi yang baru. Oma opa yang Tuhan Yesus kasih, bicara soal langit bumi yang baru ini, atau bicara soal kekekalan hidup, tentu ada dua tarikan. Bagi mereka yang ragu-ragu, bagi mereka yang kurang percaya, bahkan bagi mereka yang tidak beriman, hari Tuhan itu, parusia itu, kedatangan Tuhan Yesus kembali yang membawa langit baru dan bumi baru. Sekali lagi, bagi mereka yang tidak takut akan Tuhan, bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, itu ada peristiwa yang sangat menakutkan, menggetarkan, mengkhawatirkan. Oleh karena tadi digambarkan bahwa pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
sungguh menakutkan bagi mereka yang kurang beriman, kurang percaya ketika Yesus datang kembali. Tetapi pada satu sisi, bagi mereka, bagi umat yang tetap setia, taat dan takut akan Tuhan, ketika menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, bukan merupakan hal yang sangat mencekam, bukan membuat diri kita gemetar atau penuh dengan ketakutan. Tapi bagi mereka yang percaya, langit dan bumi yang baru itu merupakan harapan yang pasti dalam kehidupan beriman. Jadi dikatakan ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mereka yang hidup kudus, hidup saleh, hidup tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. Ketika Kristus datang kembali, langit bumi baru tercipta yang cukup menggetarkan itu, mencekam itu. Sekali lagi, bukan peristiwa yang menakutkan bagi kita, tapi itu suatu peristiwa kebahagiaan, sukacita, karena Kristus datang bagi mereka yang percaya. Nah, sehingga di usia yang lanjut, bagi oma opa yang tadi sudah dikatakan secara umur, oma opa sudah berada di masa depan. Dan bicara tentang masa depan yang kekal ini, mendorong juga oma opa melihat bagaimana pertolongan Tuhan sejak masih muda sampai dewasa, sampai di usia lanjut. Bagaimana pergumulan yang dialami, bagaimana Tuhan berikan kesempatan, bagaimana Tuhan menopang dan mendukung oma opa sampai di usia lanjut. Tentu tidak mudah perjalanan hidup itu. Kalau sekarang rata-rata ada usia 70, 80, bahkan juga mungkin menjelang 90 tahun. Itu adalah suatu berkat. Dan semua mereka yang memperoleh itu adalah orang-orang yang selalu memelihara kekudusan, kesucian hidup, kesalehan hidup. Memang masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda. Masing-masing kita mungkin punya pengalaman di masa lalu yang gelap, punya pengalaman di masa lalu yang menakutkan, yang tidak menjanjikan kita. Tetapi bersyukur ketika berada di usia lanjut ini, ternyata Tuhan yang penuh kasih tetap memelihara. Dan dalam pemeliharaan itu kita mendengarkan firman Tuhan tadi, bahwa ketika hari Tuhan datang, parusia itu datang, Yom Yahweh itu datang. Pada saat itu kita melihat langit, bumi yang baru itu adalah juga menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Sehingga hidupilah terus, jalani terus hidup ini walaupun di usia lanjut, berjalan terus memandang kepada dunia baru, bumi yang baru yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya. Saat ini memang kita masih bergumul tentang kapan berakhirnya akan dampak atau pandemik COVID-19 ini. Sehingga banyak oma opa harus di rumah, harus beribadah di rumah, harus berada di tengah-tengah keluarga. Sehingga ada waktu-waktu tertentu agak sulit untuk keluar terus dari rumah, lebih banyak di rumah. Tetapi kita punya keyakinan bahwa kalau ada janji Tuhan berikan langit, bumi yang baru, tentu ada janji Tuhan juga akan menuntaskan, menyelesaikan akan kesulitan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kapan berakhir? Kita selalu berdoa, itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Ketika pandemik ini melanda, membuat kita introspeksi diri, membuat kita lebih rendah diri, lebih rendah hati, bahwa kita semua kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan.
penyakit atau dampak daripada COVID-19 yang tidak mengenal usia. Dia mau orang tua kah, lansia kah, dewasa, anak kecil pun, dia orang kaya kah, orang tidak berada kah, berpendidikan atau tidak berpendidikan, dia tidak mengenal itu. Bahkan tidak mengenal agama. Ini pandemik. Dia tidak kenal juga budaya, tidak kenal juga latar belakang sosial kita. Kepada siapa, laki atau perempuan, dia bisa mendatangi kita. Karena itu, mari kita belajar dalam adaptasi baru saat ini, dalam kondisi yang baru saat ini. Hidup berdampingan, mau tidak mau, hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Bukan kita harus bergandeng tangan dengan dia. Artinya adaptasi baru, kita menerima kenyataan bahwa kita sekarang berdampingan dengan COVID-19. Bagaimana cara kita? Tentu Oma Opa pasti selalu berdoa. Selalu mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendampingi terus. Yang jelas hidup dan penghidupan kita tidak berakhir di dunia ini. Kita tetap berjalan ke masa depan. Masa depan secara usia Oma Opa sudah alami, dan juga masa depan dalam hidup yang kekal. Biar juga generasi-generasi penerus berupaya terus melihat ke depan. Ke belakang, anggaplah itu sudah berlalu. Yang penting, hidup dan penghidupan kita saat ini ke depan. Sebagaimana tema yang katakan tadi, tema kita, nikmati hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Nggak usah lagi lihat yang lalu. Saat ini Tuhan berikan hidup dan penghidupan kita untuk menyongsong ke depan lebih daripada itu dalam pengharapan dunia baru, langit yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oma Opa, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita naikkan doa syukur pada pagi jelang siang ini. Mari satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Gembala baik dan agung. Oleh karena Engkau selalu hadir dan menyapa kami dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami juga selalu Engkau mampukan, kuatkan kami
untuk berpegang pada pengharapan dan janji Tuhan, menyongsong langit baru dan bumi yang baru. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus memelihara iman percaya kami, khususnya bagi oma opa di usia lanjut. Mereka tetap berpegang berdasarkan pengalaman hidup yang mereka telah jalani, dan itulah yang menguatkan mereka sampai di usia lanjut, tetap setia taat, tetap hidup saleh dan kudus di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi teladan contoh bagi anak-anak, cucu, bagi generasi yang muda. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi persekutuan kaum lanjut usia, khususnya di eklesia dan pada umumnya dimanapun berada. Tuhan tetap dampingi mereka di usia lanjut, tetap beri syukur dan sukacita, dan mereka selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan nafas kehidupan sampai di usia lanjut. Berkati juga semua doa yang disampaikan oleh oma opa bagi keluarga mereka, bagi jemaat Tuhan, bagi masyarakat bangsa dan negara, dan bagi hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas masing-masing. Berkati juga oma opa yang dalam kelemahan tubuh oleh karena usia, yang terganggu kesehatannya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Tuhan dampingi terus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, juga melalui pendampingan dan doa akan keluarga. Tuhan berikan kesabaran dan ketabahan. Biarlah makanan, minuman, obat-obat, vitamin yang dikonsumsi Engkau berkati menjadi penawar untuk kekuatan dan pemulihan bagi oma opa yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami ingat untuk Bapak Penatua Hasibuan, untuk Bapak Diaken Utomo Supardan, juga untuk Oma Heni Tangkudung, dan juga Bapak Yohanes Kakilatu, dan juga Ibu Oma Opa Pasandaran, dan juga Oma Rin Taparan, dan semua orang-orang tua, baik Ibu Lingkan juga Pak Setiwadi, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan lawat, jaga mereka, sertai mereka, beri kekuatan, iman pengharapan walaupun dalam kelemahan tubuh. Terima kasih ya Bapa, PKLU Eklesia boleh menyelesaikan kegiatan sepanjang tahun, walaupun ada keterbatasan karena COVID-19 ini. Mereka boleh mengakhiri kegiatan rutin di tahun 2020. Berkati pengurus yang sudah terbentuk, berkati semua anggota, berkati semua keluarga yang menopang dan mendukung, sehingga PKLU ini tetap eksis. Dan Bapa di sorga, Engkau berkati juga kebersamaan kami dimanapun kami berada dengan masyarakat bangsa negara. Kami berdoa semua upaya usaha yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam mendistribusikan vaksin yang kiranya sudah tepat dan benar ditemui, agar supaya mencegah penularan COVID-19. Berkati semua yang terlibat, baik para medis maupun tim relawan, semua yang mengabdikan diri, bahkan semua pasien-pasien yang dirawat karena terpapar, baik di rumah sakit, tempat isolasi, ataupun juga di puskesmas atau klinik-klinik. Tuhan tolong mereka dan berikan kekuatan, harapan untuk mereka pulih seperti sedia kala. Hiburkan juga anggota keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka kasih dan cintai oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini. Beri harapan bagi mereka, selalu kuatkan iman mereka dalam penghiburan yang sejati daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat kami GPIB Eklesia dalam semua kegiatan ke depan, menyongsong Minggu Advent, dan juga peneguhan Vikaris menjadi pendeta pelayan firman sakramen GPIB. Berkati tim kerja, berkati juga persiapan menjelang Natal. Biarlah Tuhan campur tangan dalam semua kerja dan karya layan di GPIB Eklesia. Berkati tim multimedia atau medsos. Tuhan tolong anak-anak muda ini tetap beri kekuatan, kesehatan, sukacita bagi mereka. Dan berkati semua presbiter, para pelayan-pelayan, pendeta, penatua, diaken, semua unit misioner dalam kebersamaan kami membangun baik secara spiritualitas maupun juga pembangunan ekonomi gereja di GPIB Eklesia. Berkati semua upaya yang dilakukan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa, kesalahan, kekurangan dan kealpaan kami, ketidaklayakan kami.
serta Engkau layakan dan kuduskan kami semua mendengar kiranya doa kami yang kami panjatkan. Kami mohon hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala baik dan agung, Kepala Gereja, yang menyatukan kami melalui doa yang Kau ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Each shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. To where is the old rugged cross, till my trophies as last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan memberikan persembahan kepadanya, serta mengingat firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, termasuk dalam Filipi 4 ayat 19, yang menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyikan NKB 199 ayat 1 dan 2, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri padanya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan telah mengajarkan untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat. Amin. Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kaum lanjut usia pada siang hari ini. Dan tentu saja ibadah kita tetap berlangsung terus dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu mari berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan dalam 1 Timotius 4 pada ayat 10b dan 11 berkata, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Mari kita memuji Tuhan, kita bakti 19, bait pertama dan kedua, perubahan besar dan seterusnya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.